Akhir-akhir ini pada media sosial muncul perdebatan tentang kesetaraan gender yang dipicu oleh kata sepakat. Kata sepakat sendiri dalam Kamus KBBI memiliki makna kesesuaian pendapat antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam video yang diunggah oleh Najwa Shihab pada channel YouTube-nya yang berjudul Enaknya Jadi Laki-Laki, pada menit ke-69 detik ketiga, Najwa berpendapat kalau laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan, yang kemudian direspon sepakat oleh Ge Pamungkas. Respon tersebut kemudian dipotong menjadi video singkat dan kemudian diunggah kembali pada media sosial TikTok, kemudian mendapatkan komentar dan tanggapan dari kreator TikTok lainnya. Respon tersebut kemudian menimbulkan dua macam reaksi, yaitu memvalidasi dan membenarkan apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab, dan yang lainnya merupakan komentar seperti ini. Hal tersebut menunjukkan kata sepakat telah bergeser fungsinya yang merupakan sebuah bentuk konsensus menjadi alat pembungkaman atau silencing tool. Menurut saya, kesetaraan gender di Indonesia masih jauh dari kata ideal, karena ruang dialog seringkali ditutup secara paksa oleh ego maskulinitas yang merasa terancam. Jika kata sepakat digunakan untuk mengakhiri pembicaraan tanpa adanya empati terhadap substansi masalah, maka kata tersebut merupakan ketidakadilan untuk meremehkan perempuan dalam menuntut haknya. Alasannya, reaksi publik yang menyerang perempuan tidak mau kalah adalah manifestasi dari ketimpangan relasi kuasa yang masih sangat kental. Hal ini diperkuat oleh penelitian dari Nur Hashim pada tahun 2020 dalam jurnalnya yang berjudul Menyoal Maskulinitas Memahami Gender di Indonesia, menjelaskan bahwa seringkali laki-laki memiliki otoritas untuk mengakhiri sebuah perbincangan, untuk menentukan batas akhir sebuah diskusi mengenai kesetaraan gender dan demi mempertahankan status quo maskulinitasnya. Selain itu, fenomena ini berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh Saraswati tahun 2021 dalam jurnal studi gender dan anak yang berjudul Negosiasi Ruang Digital Bagi Perempuan, bahwa media sosial seringkali menjadi tempat yang tidak aman untuk perempuan karena adanya man interrupting atau pembungkaman yang dibungkus oleh kata logika atau kesepakatan bersama. Padahal hal tersebut justru melanggengkan subordinasi bagi perempuan. Individu yang gagal memahami kesetaraan gender sebagai masalah struktural cenderung menganggap kesepakatan di permukaan sudah cukup tanpa memahami akar permasalahan diskriminasi di dunia nyata. Sebagai contoh yang lebih mendalam, jika kita membedah video Najwa Shihab tersebut, konteks yang dibicarakan merupakan beban ganda yang dipikul oleh perempuan. Berdasarkan data BPS, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 4 jam lebih banyak untuk mengerjakan pekerjaan domestik yang tidak dibayar dibandingkan laki-laki. Kemudian, yang dipermasalahkan oleh konten kreator dan aktivis perempuan adalah ketidakadilan dalam peran sosial. Banyak komentar netizen yang menyudutkan perempuan yang menunjukkan bahwa masyarakat lebih peduli pada ketenangan diskusi daripada menyelesaikan permasalahan diskriminasi yang merupakan inti dari tujuan SDGs kelima. Oleh karena itu, mewujudkan poin SDGs kelima tentang kesetaraan gender bukan berarti perempuan ingin mengalahkan laki-laki, melainkan agar kesempatan hidup dibagi secara adil, seperti pada pekerjaan, upah, dan yang lainnya. Kita harus berhenti melabeli suara kritis perempuan sebagai sikap tidak mau kalah. Saya Sabrina Syarafi, terima kasih.